Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Septian Firman, NIM 211160058. Di video kali ini, saya akan melakukan review jurnal berjudul The Design Philosophy of the DARPA Internet oleh David Clark tahun 1988 ya. Dimana jurnal ini bisa dikatakan sebagai jurnal yang menjadi dasar penelitian di beberapa penelitian dengan mengambil tema jaringan ya. Oke, yang melatar belakangi dari jurnal ini adalah penulis berusaha menjelaskan beberapa perspektif sejarah yang mempengaruhi filosofi desain di balik arsitektur TCP/IP. Makalah ini berfokus pada beberapa prinsip desain pada pengembangan protokol TCP/IP. Dibuat oleh Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) TCP sebagian besar digunakan pada skema militer dan pendidikan, serta pada akhirnya digunakan untuk keperluan komersial. Tujuan dalam pengembangannya dikategorikan menurut kepentingan, yang terutama tujuan primer dan sekunder. Tujuan primer atau tujuan utamanya adalah penulis menekankan bahwa tujuan utama dari protokol adalah untuk menghubungkan jaringan yang ada di internet secara efektif dengan mengusulkan paket switching sebagai teknik multiplexing. Untuk mencapai interkoneksi jaringan yang ada, gateway diusulkan untuk menggunakan algoritma store and forward packet untuk mengirim dan menerima data pada jaringan. Kemudian, yang selanjutnya adalah tujuan sekunder. Ada 7 tujuan tingkat 2 atau tujuan sekunder yang disajikan menurut urutan prioritasnya. Yang pertama, komunikasi internet harus tetap berlanjut meskipun kehilangan jaringan atau gateway atau loss atau disconnect atau dan sebagainya lah. Kemudian yang kedua, internet harus mendukung berbagai jenis layanan komunikasi. Yang ketiga, arsitektur internet harus mengakomodasi berbagai jaringan. Keempat, arsitektur internet harus mengizinkan pengelolaan sumber dayanya yang terdistribusi. Kelima, arsitektur internet harus hemat biaya. 6. Arsitektur internet harus mengizinkan lampiran host dengan tingkat usaha yang rendah. 7. Atau yang terakhir, sumber daya yang digunakan dalam arsitektur internet harus dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabel. Makalah ini menyebutkan tujuan mendasar dari protokol internet, DARPA, bersama dengan tujuan sekundernya. Tujuan sekunder yang kurang penting itu tujuan 4-7 itu kurang terpenuhi dan masih menjadi masalah pada saat ini. Penulis melakukan pekerjaan yang baik dalam menghitung prinsip desain protokol internet DARPA dan beberapa alasan di balik datagram dan TCP. Dia juga menyatakan bahwa mungkin ada blok yang lebih baik daripada UDP. Kemudian bertahan dalam menghadapi kegagalan. Fat sharing merupakan gagasan bahwa boleh saja kehilangan beberapa informasi tentang entitas jika entitas itu juga hilang. Fat sharing memiliki pro kontra. Sangat mudah untuk direkayasa dan melindungi jaringan dari kegagalan dengan gateway stateless. Perantara yang menghubungkan jaringan tidak bertanggung jawab dalam memastikan data telah sampai ke tujuan, namun yang bertanggung jawab dalam error correction atau paket tidak sampai ke penerima adalah application layer, lebih tepatnya pada transport layer atau layer 4 dari sisi host. Yang dimaksud gateway stateless seperti itu ya. Jadi gateway atau perantara di antara dua node pengirim dan penerima itu hanya meneruskan saja paket
tidak melakukan duplikasi ya, bukan duplikasi ya. Ibaratnya state dari node itu tidak disimpan dalam pada gateway atau perantara. Jadi hanya meneruskan saja paket yang diterima ke node tujuan. Nah, seperti itu yang dimaksud gateway stateless ya. Kemudian, pada awalnya ya, TCP/IP ini merupakan protokol tunggal. Kemudian dipecah menjadi dua ya. Kemudian tipe layanan yang bisa dikomodir atau kategorinya apa saja, itu ada dua, itu TCP dan UDP. TCP itu mendukung pengiriman data berurutan yang andal. Dalam hal ini sirkuit virtual ya, yang jadi contoh nanti sirkuit virtual. Nanti akan coba saya paparkan sedikit apa itu sirkuit virtual. Kemudian yang kedua adalah UDP ya. Sama-sama kita ketahui UDP ini menyediakan layanan datagram yang salah satunya protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi yang tidak handal. Kayak dalam tipe-tipe layanan, ada yang layanan yang membutuhkan kecepatan, ada yang membutuhkan data yang valid ya, artinya data yang utuh ya. Nah, jadi ada dua. Jadi kalau mengandalkan kecepatan, kita menggunakan protokol UDP. Nah, kalau kita ingin menggunakan data yang handal atau pengiriman data yang handal, kita menggunakan TCP. Nah, seperti itulah alasan kenapa protokol yang tadinya tunggal TCP kemudian dipecah menjadi dua. Itu tergantung atau dilihat dari pemanfaatannya atau kegunaannya ya. Kemudian paket switching ya, di sini memang tidak digambarkan secara detail pada penulis jurnal tersebut. Namun saya akan sedikit memaparkan apa sih yang dimaksud dengan paket switching itu. Paket switching merupakan sebuah metode pengiriman data yang memecah data menjadi beberapa paket sebelum dikirimkan. Tujuan dari pemecahan data tersebut adalah supaya dapat fleksibel dalam mengirimkan data. Maksudnya adalah data tidak dikirim melalui satu jalur, tetapi dikirim secara paralel dengan memanfaatkan jalur koneksi lain yang tidak terlalu padat. Jadi mungkin ketika ada komputer A ingin mengirimkan paket ke komputer B, nah komputer A ini akan mengirim ke gateway dan mungkin di antar node komputer A dan komputer B terhubung ke beberapa node atau router ya, atau gateway lainnya. Nah, dalam hal ini komputer A ke komputer B ini tidak menggunakan satu jalur, tapi menggunakan jalur-jalur yang memang memungkinkan dan terhubung ke komputer B seperti itu. Jadi tidak melalui satu jalur, tapi secara paralel menggunakan jalur lain atau jalur khusus ya jalur yang lain untuk sampai ke tujuan. Nah, seperti itu. Paket switching memiliki dua teknik ya dalam proses pengiriman data, yaitu teknik datagram dan teknik virtual circuit. Nah, apa sih namanya teknik diagram? Teknik diagram mengirimkan paket secara mandiri tanpa adanya ketergantungan terhadap paket data lainnya. Jadi setiap paket data akan diberikan informasi tentang alamat tujuan yang kemudian dikirimkan melalui jalur yang berbeda-beda secara paralel. Teknik ini memiliki keuntungan berupa pengiriman data yang lebih fleksibel, dan meski paket data yang diterima tidak berurutan, stasiun penerima pesan dapat mengurutkannya kembali. Tapi sayangnya teknik ini memiliki kelemahan di mana paket dapat hilang saat proses pengiriman. Kemudian yang kedua adalah teknik virtual circuit. Nah, ini yang disinggung oleh penulis David Clark, yaitu teknik virtual circuit, yaitu sebuah teknik virtual circuit memiliki rute khusus antara suatu stasiun dengan stasiun lainnya yang akan digunakan untuk melakukan pengiriman paket.
Setelah membangun root khusus tersebut, stasiun sumber mengirimkan permintaan kepada stasiun tujuan untuk mengaktifkan koneksi. Setiap paket data yang dikirimkan juga diberikan label jalur yang akan dilewatinya. Jadi untuk teknik sirkuit ini ada beberapa fase kalau nggak salah. Jadi kita analogikan misalkan komputer A ingin mengirim ke komputer B, dia pastikan dulu dia mau beritahu dulu nih komputer B saya mau mengirim sebuah paket. Nah, oke. Kemudian komputer B merespon, oke, silakan kirim. Nah, itu fase pertama. Nah, fase kedua, komputer A mengirimkan paket secara paralel ya, maksudnya mengirimkan data ke komputer B. Nah, sampai paket itu selesai diterima, kemudian komputer B memberikan informasi bahwa semua paket sudah diterima, jadi untuk memberitahu komputer A untuk menutup sesi dari proses transfer data tersebut. Nah, mungkin secara gambaran umum seperti itu teknik virtual circuit. Kemudian bit dan paket. Ya, protokol host to host ARPANET yang pada awalnya itu memiliki kontrol layanan berdasarkan byte dan paket. Namun dalam TCP, regulasi pengiriman byte yang dipilih karena beberapa alasan. Itu saya mencatat ada 3 alasan kenapa dipilih byte ketimbang paket. Yang pertama, kemampuan untuk mengizinkan penyisipan kontrol informasi. Yang kedua, kemampuan untuk memecah paket TCP menjadi paket yang lebih kecil jika diperlukan. Dan yang ketiga, datagram adalah entitas dasar yang diangkut melalui jaringan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya review dari jurnal dari David Clark dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.